Adik-adik apa kabar? Baik, luar biasa dong. Luar biasa. Kamira mau kenalin. Namanya Kak Joel. Siapa namanya? Adik-adik. Siapa namanya? Kak Joel. Shalom adik-adik. Shalom Kak Waduh. Shalom. Lucu-lucu sekali ya Kamira Iya. ya. Kak Joel Senang hari banget. ini mau ajak kita main. Iya. Mau ikut main nggak? Main game? Mau nggak? Oke. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Ayo kita bangkit berdiri. Berdiri bareng-bareng yuk. Berdiri. Yuk. Ayo, yang mau main game kita berdiri dulu. Ayo yang belum berdiri, ayo. Temen adik-adik semuanya. Kayak berasa jadi temen loh adik-adiknya. Iya kan? Iya. Jadi berasa muda loh. Berasa muda ya? Iya, berasa muda. Lihat adik-adiknya lucu-lucu sekali. Hai adik-adik semuanya yang ada di rumah juga. Shalom. Shalom. Ayo biar semangat lagi, biar semuanya fokus. Keris Kids. Aduh, belum keras ya kayaknya. Keras loh Kamira. Kurang. Kurang keras. Sekali lagi ya. Keris Keris Kids. Kids. Grace. Yeay. Oh, iya. Hari ini Kakak Joel mau ajak main. Oke, permainannya gimana Kamira? Permainannya namanya Kak Joel Says. Says. Ada yang tahu nggak mainnya kayak apa? Ada yang tahu? Jadi nanti Kak Joel bilang, Kak Joel Says pegang hidung. Hidung. Hah? Ini Hidung. hidung apa bukan? Ini telinga. Oh ini telinga. Ah. Nanti ikutinnya yang Kak Disebut Joel ya. sebut ya. Jadi- Coba dulu Kak Joel, coba dulu contoh. Coba dulu ya. Misalnya Kak Ayo Joel semuanya sebut. fokus dulu. Fokus dulu ya. Fokus Adik-adik ya, semuanya fokus semuanya. ya. Coba. Kak Joel says pegang mata. Oke, semuanya bener loh Kak. Iya. Oke Kamira. Coba lagi. Coba lagi ya. Yang susah Kak Joel. Yang agak susah ya. Sekarang Kak Joel says pegang kaki. Oke. Udah mau mulai belum? Udah Ayo bisa dimulai mulai. belum? Boleh. Oke. Yuk mulai semuanya, angkat tangan dulu ke atas dua-duanya. Oke, lambaikan tangan semuanya, angkat tangan. Oke. Ya, kita mulai ya. Kak Joel says pegang mata. Oh. Kok ada yang pegang? Ada yang pegang tas? lutut. Iya. Iya. Jangan salah. Jangan salah. Jangan ikutin tangannya Kak Joel. Iya ya. Pokoknya Coba. apa yang Kak Joel sebut ya. Iya. Kalau yang misalnya Kak bilang. Joel sebut pegang mata, yang dipegang mata ya. Betul. Oke. Benar ya Kak ya? Benar. Oke. Ayo lagi. Ayo lagi. Makanya fokus biar Ayo, nggak fokus, salah. Fokus ya. Pegang hidung.
Woi. Oke, beberapa masih ada. Oh, masih ada yang salah. Masih ada. Lagi. Oke. Pegang tangan. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang mata. Dagu. Lutut. Bener lutut semua. Oke, ulang dulu. Ulang lagi. Ulang. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yang cepet ya Kak Joel ya. Cepat ya. Yang cepat ya. Yang cepat ya. Kak Joel says, pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang lutut, pegang tangan. Oh, tepuk tangan semuanya. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Siap. Siap? Mantap. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa ya biasanya ya? Nyanyi apa ayo? Nyanyi apa biasanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa? Jingle Caris Jingle Kids. Caris Kids kami. Udah siap? Ayo kita mulai. Gayanya jangan lupa ya. Coba sekali lagi, Caris Kids. Grace, Grace, Grace. Kok belum kompak ya? Iya. Coba sekali lagi, Caris Kids. Grace, Grace, Grace. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah siap mau nyanyi buat Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sekarang yang udah siap, space tap kanan kirinya bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yuk sekarang semua sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini. Hari ini Kami boleh. kami boleh Bersukacita. memuji Dan memuliakan. memuliakan Namamu. namamu. Tuhan pimpin. Ibadah kami. Ibadah kami Dari awal. dari awal Hingga selesai. hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
siapa di sini yang udah capek? Oh, udah ada yang capek. Enggak. Tapi masih mau menari buat Tuhan nggak? Mau. Masih ya? Masih mau. Masih punya tenaga buat menari buat Tuhan? Masih. Oke, yuk kita sama-sama mau menari buat Tuhan. Tangannya boleh diangkat ke atas. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Akan berhenti menari baginya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Akan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah Pada apa? pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Akan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Akan berhenti menari baginya. Akan berhenti menari baginya. Yeay! Siapa yang hari ini bersuka cita, angkat tangannya. Saya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Coba aku mau tanya, siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik banget? Saya. Kamu percaya? Percaya. Kamu juga. Nah, aku mau tanya, apa sih kebaikannya Tuhan Yesus? Apa ya? Yang paling besar, kita semua tahu kebaikan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Wah. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus apa? Semua dosa dan kesalahan kita supaya hari ini kita bisa jadi orang yang apa? Orang benar, betul
sekarang siapa yang mau bersyukur? Karena Tuhan Yesus anugerah terbesar yang sudah mati buat kita semua, menebus semua dosa kita. Angkat tangannya. Yuk yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang bercanda. Angkat kedua tangannya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sebelumnya ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah anugerah terbesar bagi kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan tubuhmu dan darahmu untuk menyucikan dan membenarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembahmu. Yuk tetap angkat kedua tangannya. Kita mau sembah Tuhan Yesus. begitu baik. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya. Ku angkat hatiku
kasih Tuhan. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita mau perjamuan kudus. Kakak-kakak boleh bagikan perjamuannya untuk adik-adik yang di sini. Bagi teman-teman yang di rumah, boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus, amin. Kita mau mengingat apa yang Tuhan Yesus dilakukan di atas kayu salib buat kita karena Ia sangat mengasihi kita. Yuk, kita buka, kita angkat rotinya dulu. Ayo kita jangan ganggu teman kiri kanan lagi. Yuk kita angkat roti sama-sama. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Membenarkan kami sehingga hari ini kami menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi teman-teman yang sudah, sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya ya, nanti dibantu dibuangkan. Bagi yang sudah buang sampahnya dikasih ke kakaknya, yuk boleh kembali ke tempatnya masing-masing, kita masih berdiri. Coba aku mau undang semuanya berdiri yuk. Yuk kita sama-sama berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Siap? Kita nyanyi yang kenceng ya. Ayo, udah diri semua? Udah Ya. diri semua? Siap semua? Siap semua? Hari ini adalah hari yang spesial. Karena ada kakak Jessi ulang tahun. Ayo Kak Jessi maju ke Kakak depan Kak Jessi. Jessi. Kakak Jessi panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kakak Jessi. Kakak Jessi maju yuk Kakak Jessi. Ayo Kakak Jessi. Tepuk tangan yuk. Ayo kita nyanyi happy birthday ya. Kakak Feli sini Kakak Feli. Kita nyanyi bareng-bareng buat Kakak Jessi ya. Happy birthday to
Kak Jessie, oke? 1, 2, 3. Happy birthday Kak Jessie. Bilang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. Tepuk tangan. Kita sama-sama berdoa buat Kakak Jeci yuk. Nih Kakak Jeci boleh dipegang kuenya, nanti satu lagi. Yuk sama-sama angkat tangannya. Arahin ke Kakak Jeci, kita mau berdoa buat Kakak Jeci. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kami mengucap syukur hari ini. hari ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah tambahkan 1 tahun 1 tahun usia yang baru buat Kakak Jessie. buat Kakak Jessie. Kami berdoa untuk segala yang Kakak Jessie lakukan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sekolah Kakak Jessie, pelayanan Kakak Jessie, keluarga Kakak Jessie. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu buat Kakak Jessie. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Yeay, happy birthday Kakak Jessie. Oke, sekarang ngadep kita dari bawah sini, kita foto bareng-bareng ya Kakak Jessie. Ayo kita mau foto sama-sama. Yuk kita foto sama-sama ya. Ayo. Semua nengok ke kamera Kakak Mira. Kayaknya boleh minta tolong Kakak Richard deh. Kakak Richard minta tolong dong. Oke, siap-siap kita foto bareng-bareng ya. Oke. Apa? Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Happy birthday Kak Jeci. Happy birthday Kakak Jessie. Yang lainnya sekarang boleh duduk lagi. Yang di rumah juga boleh duduk lagi. Yuk, kita boleh duduk lagi. Kita mau berdoa ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita lipat tangan kita. Ayo, tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hati untuk mendengar. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, coba aku mau tes suaranya dulu. Kalau aku bilang hai, jawabnya halo. Kalau aku bilang halo, jawabnya hai, oke? Oke, siap. Halo. Hai. Hai, halo, hai. Oke, ada yang bingung? Oke, coba lagi. Hai, hai, halo. Oke. Nah, adik-adik. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih. Ayo, perhatikan baik-baik. Siapa di sini yang suka superhero? Boleh angkat tangannya. Wah, banyak ya. Oke, aku juga suka superhero. Coba, superhero siapa yang kalian suka? Spider-Man, siapa yang suka Spider-Man? Oke, banyak yang suka Spider-Man. Oke. Boleh tutup lagi, boleh turunin lagi tangannya. Oke, sekarang siapa yang suka Thor? Ada yang suka Thor? Wah, banyak juga. Oke.
Udah pada nonton film Thor yang baru? Udah. Oke. Boleh turunin lagi tangannya. Sekarang siapa yang suka mungkin Iron Man, ada yang suka? Wah banyak juga. Oke boleh turunin lagi tangannya. Nah adik-adik, Kak Kris mau tanya nih. Setiap superhero mereka punya kekuatan masing-masing, bener ya? Bener. Tadi kalau Thor kekuatannya apa Thor? Listrik ya, petir ya? Oke ada yang bilang palu, benar dia pakai palu. Terus kalau Spider-Man apa kekuatannya? Jaringnya, oke. Kalau Iron Man ada yang tahu apa? Tangannya ini ya, apa bisa terbang dia ya? Nah adik-adik yuk kita kembali fokus lagi, eyes on me. Nah adik-adik. Tadi superhero yang kita udah sebutin tadi ada Spider-Man, siapa lagi Thor gitu, Iron Man. Mereka kan tadi kita udah sebutin ya satu-satu ya. Tapi mereka semua itu adanya di mana di film ya. Mereka nyata atau enggak? Mereka nggak nyata ya. Nah adik-adik, hari ini ayo kita mau belajar dari cerita Alkitab di mana seseorang ini ini benar-benar memiliki super power beneran. Jadi dia memiliki kekuatan beneran. Kalau tadi kan yang kita barusan sebutkan kan itu di film ya. Nah ini kita mau belajar nih dari cerita di Alkitab di mana ada seseorang yang beneran dia punya kekuatan. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Tuhan Yesus betul, tapi bukan dari cerita Tuhan Yesus. Ada yang mau tebak lagi tadi? Siapa? Kayak tadi ada yang sebut depannya S. Sim siapa? Simpson, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi adik-adik, hari ini yuk sebelum mulai kita kunci mulut kita dulu yuk. Coba kita kunci mulut kita. Kuncinya ditaruh di kantong, oke? Nanti kalau aku tanya teman-teman baru boleh jawab lagi, oke? Siap semua? Kita naikin jempol kita. Oke. Nah, boleh Kak tampilkan gambarnya. Slide selanjutnya. Nah, jadi adik-adik suatu hari malaikat Tuhan datang ke ibunya Simpson gitu kan. Dia bilang di Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi adik-adik, ceritanya waktu itu kan malaikat Tuhan datang ke ibunya Simpson, kemudian dijanjikan bahwa akan dilahirkan seorang anak tadi namanya Simpson ya. Dia akan memiliki kekuatan tadi, super power gitu kan. Dan Tuhan akan memakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Jadi dia dilahirkan, Tuhan udah punya rencana buat dia untuk menjadi pahlawan. Pahlawan bahasa Inggrisnya apa? Apa? Hero ya? Hero. Nah, superhero, ada yang bilang superhero, oke. Nah, coba kita mau baca dari bahasa Inggrisnya nih. Oke. Nah, coba aku mau lihat ada yang mau bacain buat teman-temannya? Oke, coba aku lihat. Ya, boleh Miguel. Oke. Yuk, sama-sama kita kasih tepuk tangan yuk buat teman kita. Yang lain boleh sambil baca juga ya. Ayo Miguel, boleh Miguel bacain? You are going to have a son. He will belong to God in a special way, so you must never cut his hair. He will be God's special person from before he is born. He will save the Israelites from the power of Philistines. Oke, thank you Miguel. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Miguel. Dan buat kita semua. Jadi ini bahasa Inggris saya, you are going to have a son. He will belong to God in a special way, so you must never cut his hair. Nah, aku mau kita sama-sama ingat ini. He will be God's special person. Yuk kita katakan sama-sama, aku spesial. Jadi Tuhan udah menetapkan Simpson ini adalah dia spesial. Dan begitu juga dengan kita adik-adik, kita semua spesial, amin.
special person from before he is born. He will save the Israelites from the power of the Philistines. Oke, jadi tadi ya, eyes on me. Oke, jadi ada tadi malaikat Tuhan datang ke ibunya Simson, terus dia berkata bahwa akan dilahirkan seorang anak laki-laki namanya Simson. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Wah, Simsonnya lahir tuh. Ini baby Simpson. Yang ini ya, yang masih bayi. Tadi itu gambar malaikat. Kemudian kita lihat lagi Kak, gambar selanjutnya. Nah, Simpson tumbuh dewasa ya. Rambutnya tuh dilihat, rambutnya nggak boleh kena pisau cukur tadi ya. Karena rambutnya tadi sumber kekuatannya. Kemudian, nah adik-adik, nih kita lihat gambar selanjutnya lagi nih. Kita lihat gambar, nah kuat gak Simpson? Kuat ya, bisa bawa gerbang. Ini gede banget ya gerbangnya ya. Nah adik-adik tahu nggak? Simpson bisa mengalahkan, merobek mulut singa hanya dengan kedua tangannya. Wah, hanya dengan kedua tangannya dia bisa merobek mulut singa. Dan bahkan dia bisa mengalahkan 1000 orang musuhnya hanya dengan rahang apa ada yang tahu? Rahang keledai, betul, bukan kedelai ya. Rahang keledai, oke? Nah adik-adik, Simpson begitu kuat kayak tadi kayak superhero yang kita ceritain ya. Mungkin kayak Thor gitu ya. Strong. Nah adik-adik, tapi adik-adik, yuk eyes on me. Kita lihat gambar selanjutnya. Kira-kira yang sebelah kiri, ya yang ini ada yang tahu nggak sih itu siapa? Yang cewek? Siapa? Dede siapa? Delila, betul. Jadi suatu hari Simpson jatuh hati kepada perempuan yang salah. Dia jatuh hati kepada Delila. Kemudian adik-adik, musuh-musuh Simpson, tadi bangsa Filistin ya, meminta Delila untuk cari kelemahannya Simpson. Kemudian nanti kalau berhasil Delila akan dikasih imbalan ya. Lihat yang di kantong kan? Ini yang baju hijau nih yang orang musuh-musuhnya Simpson nih. Nah tapi adik-adik tahu nggak? Ayo, Delila menyetujui untuk membantu musuhnya mencari kelemahan Simpson. Nah kita lihat gambar selanjutnya. Ayo kita lihat sama-sama. Nah adik-adik, itu ceritanya Delila ya yang baju biru ya. Awalnya dibilang apa? Delila ini kan dia nanya kelemahan Simpson apa? Terus Simpson bilang diikat pakai tali gitu. Oh ternyata diikat pakai tali lepas juga. Jadi beberapa kali Delila gagal untuk mengetahui kelemahan dari Simpson. Nah sampai pada akhirnya Delila minta terus akhirnya adik-adik. Akhirnya kita lihat gambar selanjutnya. Nah akhirnya Simpson kasih tahu kelemahannya dia ke Delila. Dia kasih tahu kelemahan dia ada di mana? Di mana? Rambutnya tadi boleh dicukur nggak? Nggak boleh, tapi Simpson kasih tahu ke Delila kalau rambutnya dicukur dia akan lemah jadi kayak orang biasa. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kita sama-sama lihat. Nah rambutnya diapain? Dipotong ya, rambutnya dicukur ya. Nah adik-adik, rambutnya Simpson dicukur. Nah kita lihat gambar selanjutnya. Nah kemudian ini yang baju hijau nih musuh-musuhnya nih. Musuh-musuhnya datang mau nangkap Simpson. Terus waktu itu Simpson pas bangun, wah ternyata rambutnya udah botak ya, udah dicukur ya. Jadinya Simpson kehilangan kekuatannya. Simpson akhirnya berhasil ditangkap oleh musuhnya. Dan bahkan adik-adik Simpson ditangkap oleh musuh-musuhnya. Dan musuh-musuhnya itu dia mencongkel mata Simpson. Jadi Simpson gak bisa lihat adik-adik. Jadi Simpson ditangkap, kemudian matanya dicongkel gitu. Nah kemudian orang-orang Filistin dia merantai Simpson dan membuangnya ke dalam penjara. Tapi adik-adik yuk, eyes on me. Nah tapi adik-adik, Tuhan kita begitu setia, amin. Janji Tuhan dalam hidup Simpson tidak gagal, sekalipun Simpson gagal. Nah kita lihat gambar selanjutnya. Jadi ayo singkat cerita, kan tadi Simpson dimasukin penjara ya. Berhasil ditangkap terus matanya tadi dibutakan ya. Nah kemudian adik-adik, Tuhan tetap setia sama Simpson.
pada suatu hari orang-orang Filistin tadi musuh-musuhnya ya, mereka senang udah berhasil ngalahin Simson. Jadinya mereka berpesta di suatu rumah, di suatu tempat yang gede gitu. Di situ ada banyak orang datang. Kemudian Simson dipanggil buat jadi tontonan bagi musuh-musuhnya gitu. Nah adik-adik, ayo eyes on me. Jadi Simson tadi kan dia udah ditangkap. Kemudian musuh-musuhnya mengadakan pesta karena berhasil menangkap Simson. Kemudian Simson dijadikan tontonan oleh musuhnya. Kemudian saat itu Simson kan gak bisa lihat karena matanya tadi buta, bener gak? Dia dituntun oleh seorang anak muda. Terus kemudian Simson bilang ke anak muda ini, anak muda taruh aku deket tiang-tiang rumah ini gitu, kira-kira kayak gitulah. Yang warna kuning kalian lihat gak? Itu tiang atau pilar dari rumah itu ya. Kemudian dia berdiri di antara tiang-tiang itu, dia bilang ke anak muda untuk bersandar gitu. Kemudian Simson berdoa ke Tuhan, Tuhan sekali ini aja aku mau kekuatanku kembali gitu. Supaya aku dapat membalaskan dendamku kepada orang Filistin gitu. Dan kalian tahu gak adik-adik, ketika Simson berdoa dan rambutnya udah tumbuh ya, udah tumbuh kembali ya rambutnya ya. Saat itu Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada Simson. Kemudian Simson membungkuk sekuat-kuatnya, dia dorong pilarnya, tiangnya, dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Kita lihat gambar selanjutnya Kak. Wah, tiang-tiangnya apa? Roboh. Kalau tiangnya roboh, rumahnya roboh nggak? Roboh ya, rumahnya roboh. Dan adik-adik tahu, pada hari itu yang Simson bunuh atau kalahkan di dalam rumah itu jauh lebih banyak dibanding yang ia pernah bunuh semasa hidupnya adik-adik. Jadi kita lihat tuh. Wah ini rumahnya roboh ya. Bener gak? Roboh ya. Jadi adik-adik, eyes on me. Walaupun di awal Simson kelihatannya kayak kalah tadi ya. Bener gak? Kayak kelihatan ya kok Simsonnya ditangkap. Tapi adik-adik tahu janji Tuhan dalam hidup Simson tidak pernah gagal. Sekalipun Simson gagal. Nah Tuhan tetap menepati janjinya kepada Simson bahwa ia akan menjadi pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Jadinya tuh tetap ini kan dia janjinya digenapi, orang-orang Filistinnya tuh ketiban itu tuh apa rumahnya gitu yang tadi. Kemudian ini orang-orang Israel dia mengambil mayatnya Simson. Nah adik-adik, jadi ketika Simson mati ia berhasil mengalahkan banyak sekali orang Filistin. Nah aku mau nanya, cerita ini ngingetin kalian ke satu cerita lain gak di Alkitab? Cerita siapa? Cerita siapa? Ada yang bilang Daud tadi, bukan Daud. Ada yang bilang Tuhan Yesus siapa tadi? Ya betul, Tuhan Yesus. Jadi cerita ini mengingatkan kita kepada cerita siapa? Tuhan Yesus ya, superhero kita, benar gak? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kemudian ia mati memberikan nyawanya buat kita, kemudian ia bangkit. Awalnya mungkin ketika ia mati, musuh-musuhnya mikir dia udah menang. Ternyata salah, benar gak? Jadinya Tuhan Yesus, dia bangkit, dia menang atas maut dan dia memberikan kemenangan buat siapa? Buat kita adik-adik. Nah, aku mau kita sama-sama baca ayat ini. Dari Yeremia 29 ayat 11, oke? Ayo. Ayo kita gak ada suara dulu, yuk kita sama-sama lihat ke depan. Eyes on me. Aku bacain ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Penuh harapan adik-adik. Jadi kita udah dengar ayat ini dari sebulan ini ya, benar gak? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari ini adik-adik, kita udah belajar dari satu cerita lagi. Dari cerita tadi siapa namanya? Dari cerita Simson kita udah belajar. Walaupun sekali terlihatnya mungkin Simson kayak kelihatannya kalah gitu. Ternyata janji Tuhan dalam hidup Simson tidak pernah gagal. Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Simson. Nah adik-adik,
Mungkin kalau ada di antara kita yang belum melihat kemenangan gitu dalam hidup kita gitu ya. Tetap percaya sama janji Tuhan. Tahun ini tahun apa di Bethesda? Tahun the year of Amen. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi. Nah, tetap percaya janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa janjinya bagi kita adalah masa depan yang indah. Yuk, jangan lagi ganggu kiri kanannya. Kita sama-sama lipat tangan kita. Ayo, yang masih berdiri boleh duduk. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Yuk, sama-sama teman-teman yang di sini dan teman-teman yang di rumah, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar dari cerita Simpson bahwa janjimu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Masa depan kami penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk ibadah Charis Kids sudah selesai. Bagi adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan activity Charis Kids-nya, biar bisa dapat bintang Charis. So, see you next week. Tuhan Yesus mengasihimu.